semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa, Pak. Oke, ya. Bagaimana kaitannya dengan latihan-latihan soal yang sudah saya berikan kemarin? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya lanjut dengan termokimia lanjutannya. Bagaimana, Dek? Ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan termokimia. Sekali lagi saya tekankan tanggal 26 Februari, adik sudah akan melaksanakan kuis pertama sampai bahan gas. Oke, dari awal sampai gas sudah selesai sebenarnya ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan termokimia lagi deh ya. Bagaimana? Baik, Pak. Oke, saya lanjut kalau gitu ya. Saya harap semua teori yang sudah saya berikan, ya paling tidak sampai dengan gas gitu, ya termasuk latihan soalnya, adik-adik sudah kalau tidak ada pertanyaan, dianggap sudah menguasai semua, kira-kira segitulah ya. Oke. Kemudian jangan lupa juga mendaftar pokoknya mulai kemarin lah gitu ya, mendaftar berkaitan dengan kuis seperti setelah diinformasikan melalui WA kemarin ya. Termasuk juga di sana juga ada latihan-latihan soal. Sudah semua mengakses itu? Bagaimana? Apakah semua sudah mengakses ruang ujian, ruang kuis nanti? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau ada kendala, adik bisa informasikan pada saya. Oke, atau koordinator kimia dasar B. Oke, itu di MST problem. Jangan sampai nanti terakhir-terakhir ada problem baru nanti bermasalah. Jadi lebih baik adik mendaftar terlebih dahulu. Kalau ada problem, jadi kuis masih cukup lama. Kira-kira ya minggu depan ya. Oke, kuis minggu depan kira-kira ya. Oke, sehingga tidak ada masalah yang berkaitan dengan akses ruang daripada kuis. Bagaimana adik-adik, sudah ada yang mengakses? Pak, saya izin Pak. Silakan. Saya kemarin sudah daftar kelasnya untuk kelas 01, berarti ya Pak, menggunakan kode K01. Tapi kemarin saat memasukkan kode kelasnya itu dalam bentuk bintang-bintang ya Pak, saat input tidak terlihat kodenya. Saya takutnya misklik pencet 02 atau 01, itu apakah ada cara untuk memastikan ya Pak? Tapi saya sudah berhasil masuk sebenarnya ke dalam ruang ujian. Oke, tinggal nanti kirim WA ke tempat saya, kemudian nanti akan saya sampaikan ke koordinator kimia dasar. Oke, atau adik bisa juga langsung kontak via WA yang berkaitan dengan kimia dasar. Oke, kalau nggak ada aksesnya, nomor HP-nya nanti akan saya kasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sekali lagi berkaitan dengan materi dan persiapan kuis minggu depan,
Sekali lagi, tidak ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan? Kalau tidak, saya akan lanjut ya berkaitan dengan termokimia. Oke. Agar akses internet saya berjalan lancar, video saya akan matikan ya. Oke. Saya share dulu materinya. Oke, bisa kelihatan deh? Terlihat, Pak. Udah kelihatan ya? Oke. Jadi kemarin sudah sampai di sini kan ya, kaitannya dengan bagaimana menghitung, yaitu kerja, yaitu yang melalui ekspansi bebas, oke. Kemudian melalui atau vakum atau melalui ekspansi bebas, yang kedua pada tekanan konstan. Kemarin sudah dihitung ya. Oke, saya kira nggak masalah, saya ulang lagi. Jadi untuk yang pertama, A, karena sistemnya melawan vakum, ya dari gas keluar gitu. Oke. Nah, tekanannya 0 gitu ya, karena tekanannya tidak ada. Oke, tekanan luar. Jadi perhatikan kalau saya tuliskan di sini, misalkan ini adalah piston. Oke, piston, ini adalah gasnya, itu P gas. Nah, inilah P luar, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, karena ini kerjanya adalah ekspansi, jadi arahnya ke sana, gitu ya. Oke, ekspansi. Kemudian tekanan luarnya, melawan tekanan luar, PL-nya sama dengan 0, kira-kira situ. Berarti PG jauh lebih besar dibandingkan dengan PL ya. Oke. Jadi perhatikan persamaannya adalah W ini PL ya. Oke. Karena PL ada vakum berarti 0 nilainya, berarti prosesnya sangat cepat, maka kerjanya juga akan sama dengan 0. Oke, Dek, bisa ngikutin ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang yang kedua, melawan tekanan konstan. Oke, tekanan konstan seperti biasa, ya rumusnya seperti biasa. Jadi tekanan luar konstan 3,7. Oke. Jadi tekanannya jadi seperti biasa PL kali delta P, ya delta P-nya sama, perbedaannya 3,8, oke, maka hasilnya nanti adalah minus 14,1 liter atmosfer. Nah, perhatikan di sini, Dek. Kenapa minus, Dek, kalau dari logikanya? Kenapa kerjanya minus dari logika yang kita pikirkan kemarin? Ayo, siapa yang bisa jawab? Perhatikan ini, kenapa nilainya minus berdasarkan perhitungan? Ayo deh, cepat jawab dong. Siapa bisa volunteer? Karena membutuhkan usaha, bukan, Pak? Perhatikan. Kalau misalkan seperti ini, tandanya negatif, apa artinya? Kalau ini keluar ekspansi kan ya, oke? Perhatikan, ini kan pistonnya keluar semakin besar, volumenya semakin besar kan? Apa yang terjadi? Karena sistem melakukan kerja, oke, terhadap lingkungan, oke, atau lingkungan menerima kerja dari sistem, oke. Karena kita melihatnya dari sistem, maka tandanya di sini negatif. Perhatikan deh, oke. Sudah dibahas kan ya. Pokoknya semua energi, apakah energi dalam, apakah kalor, apakah kerja, kalau keluar dari sistem, berarti tandanya negatif. Benar nggak kalau saya tarik ini keluar dari sistem? Halo? Iya, Pak. Ya, logikanya kan sistem melakukan kerja terhadap lingkungan. Jadi ada energi yang keluar, oke, dalam bentuk kerja. Makanya tandanya di sini negatif. Oke, itu maksud saya ya. Oke, dari logika itu udah
kelihatan, udah bisa dimengerti kira-kira gitu. Oke, saya kira nggak masalah ini karena ini sudah kemarin. Nah, kalau dibuat joule ya sama saja ya. Oke, tinggal mengganti, tinggal perhatikan kalau tidak hafal ini, perhatikan kalau tidak hafal, saya bisa aja hafal R-nya. R-nya ada 8,314 Joule per Kelvin per mol. Ada juga R 0,082 berapa? 1 misalkan Joule per Kelvin per mol. Nah, tinggal dikalikan saja ini, yaitu 8,314 dibagi dengan 0,0821. Sama nggak dengan 101,3, Dek? Coba hitung. Halo? Sama, Pak. Bagaimana, Dek? Sama nilainya 101,3 dengan 8,314 dibagi 0,082. Ini kan satuannya Joule per Kelvin per mol dibagi dengan liter atmosfer per Kelvin per mol. Oke, sehingga ini bisa dihapus, ini bisa dihapus kan? Nah, sekarang pertanyaannya benar nggak 8,314 dibagi dengan 0,0821 hampir sama dengan 101,3? Benar, Pak. Benar, Benar, Pak. Ya. Nah, dari sanalah hasilnya. Jadi nggak perlu menghafal langsung 101,3 itu dari mana asalnya. Yang penting kita ingat tetapan R-nya. Karena tetapan R itu kan ada bermacam-macam ya, dalam satuan Joule per Kelvin per mol atau dalam satuan liter atmosfer per Kelvin per mol, bisa juga kalori dan sebagainya. Itu saja diingat. Oke, saya kira nggak masalah untuk mengingatkan saja. Oke, dihapus-hapus. Oke. Sekarang saya lanjut dengan hubungan entalpi dengan hukum pertama termodinamika. Oke. Sesuai dengan hukum termodinamika pertama, yaitu hukum kekekalan energi, oke, delta E atau delta U itu sama dengan Q plus W. Sudah ya, Dek ya? Halo? Iya, Pak. Sudah ini kan ya? Oke, apa itu Q, Dek? Masih ingat, saya ingin ngecek aja lagi. Q itu apa? Cepat dong, Dek. Kakak kelas suaranya. Q itu apa? Transfer energi. Transfer energi. Energi apa? Banyak, semuanya ini kerja juga energi. Energi apa? Halo, sudah kan ini di depan? Kalor thermal. Pertama termodinamika. Apa, Dek? Kalor. Itu apa itu kalor? Apa itu kalor? Masa harus diulang lagi ke depan, Dek? Coba cek lagi slide-nya atau materi sebelumnya. Apa itu Q, Dek? Kalor itu apa? Ayo deh, cepet. Lama nunggu nih. Transfer energi antar sistem dan lingkungan berdasarkan suhu. Berdasarkan suhu. Dari suhu tinggi ke rendah. Apakah selalu dari suhu ke rendah prosesnya? Nah, perhatikan di sini, ya perhatikan. Q adalah kalor. Apa itu kalor? Adalah transfer energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya akibat perbedaan suhu. Oke, akibat perbedaan suhu. Oke, W itu apa, Dek? Cepat dong, volunteer. Ya nggak lama. Dari 7. Apa, Dek? Suaranya kurang agak mendengung. Transfer energi antara sistem dan lingkungan bukan akibat dari perbedaan suhu. Perbedaan apa? Bukan Maaf, dari ini akibat kayaknya perbedaan suhu. Internet saya tidak stabil. Akibat dari perbedaan suhu.
bukan Maaf, dari kurang akibat jelas? perbedaan. Kurang jelas deh. Transfer Bukan energi daripada antar. perbedaan suhu ya. Iya, Pak. Oke, kerja adalah transfer energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya yang bukan disebabkan oleh perbedaan suhu, kan itu aja kan? Oke. Ya, kebalikannya. Nah, ini kerja itu bisa bermacam-macam. Kerja permukaan, kerja listrik, kerja mekanik, oh banyak sekali kerja. Ya, oke. Nah, kalor hanya akibat perbedaan suhu. Oke, delta E itu apa, D, atau delta U? Delta E atau delta U apa, D? Perubahan energi ya, Pak. Kurang jelas sih, suaranya agak keras sedikit deh. Atau mungkin internet saya nggak benar apa ya? Kelihatannya nggak ada, Pak. Pak, ulang lagi deh. Coba ulang. Atau kata volunteer. Perubahan energi, Recording Pak. stopped. Oke. Oke, bisa kedengaran suara saya di sekarang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Internet enggak. Nah, lagi. Nah, ya. Kayaknya internetnya kurang bagus ini. Tadi saya stop dulu ya. Oke. Recording in progress. Oke, bisa kelihatan deh lagi deh. Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, mudah-mudahan nggak problem internetnya lagi.
Oh, internet tidak stabil lagi. Oke, kedengaran suara saya sekarang? Kedengaran, Pak. Oke, jadi delta E adalah energi dalam. Oke, internal energi atau apa itu internal energi atau energi dalam? Siapa yang bisa? Seluruh energi yang ada pada sistem. Oke, energi yang dimiliki oleh sistem ya. Oke, jadi energi yang dimiliki oleh sistem apapun energinya, yang penting ada di dalam sistem. Oke, jadi pokoknya energi yang ada di dalam sistem itu dikenal sebagai energi dalam. Oke, jadi merupakan fungsi keadaan ya. Oke, nah sekarang saya lanjut dengan hubungan. Nah, sekarang saya bisa tuliskan bahwa sebentar. Oke. Delta E atau delta U ya, saya bisa di delta U saja. Bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Oke, saya bisa tuliskan sebagai berikut. Delta P ya. Oke. Ya, sama persis ya kan ya? Sama persis seperti ini kan ya, ubah saya kan. Nah sekarang kalau volumenya sama dengan 0, perhatikan kalau volumenya, perubahan volumenya ini sama dengan 0, tidak terjadi perubahan volume, maka ini semuanya sama dengan 0. Oke, ini semuanya sama dengan 0. Sehingga apa yang terjadi? Q-P, perhatikan Q-P sama dengan energi dalam. Sudah kan ya? Jadi apa itu energi dalam, deh? Halo? Yaitu kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada volume tetap. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, sudah kan ya? Karena energi dalam. Jadi sekali lagi berdasarkan rumus ini, oke, hukum kekekalan energi, maka energi dalam adalah itu kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses volume tetap. Oke, P, QP, volume tetap. Nah, sekarang saya masuk lagi. Delta U, Q, oke, delta P. Oke. Nah, sekarang kalau tekanannya tetap. Sekali lagi, kalau tekanannya tetap. Saya bisa tuliskan di sini U, delta U, U2 minus U1, jadi akhir awal. Oke. Itu sama dengan Q minus P, perhatikan P2 minus P1. Oke, Dek? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Oke. Nah, perhatikan sekarang. Saya semua yang angka 2 itu saya jadikan 1. Sehingga di sini akan diperoleh U2, pindah P-nya, tambah di sini P2, benar? Kurung. Sehingga di sini dikurangi dengan U1, tambah P1, benar nggak, Dek? Sama dengan Q. Oke? Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke. Nah, karena ini prosesnya tekanan tetap, ini kan tekanan tetap ya, ini proses tekanan tetap, kan? Saya bisa ubah ini menjadi variabel baru. U, energi dalam adalah fungsi keadaan. Tekanan, P adalah fungsi keadaan juga. Sedangkan volume adalah fungsi keadaan juga. Oke? Nah, karena semua fungsi keadaan, saya bisa membuat suatu fungsi baru yang dikenal sebagai H. Jadi H2 dikurangi H1 sama dengan Q. Oke? Nah, karena prosesnya tekanan tetap, saya bisa tuliskan QP. Oke, Dek? Ya, apa itu artinya ini? Delta H berarti delta H sama dengan QP. Apa itu QP, Dek? Yaitu kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses tekanan tetap itu sama dengan perubahan entalpi. Perhatikan deh ya, sama dengan perubahan
entalpi. Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Ya. Jadi energi dalam itu apa? Sudah ya. Sedangkan entalpi itu apa? Oke, kalau energi dalam adalah energi yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses volume tetap. Sedangkan delta H adalah kalori yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada tekanan tetap atau dikenal sebagai isobar. Oke. Sedangkan volume tetap dikenal sebagai isokor. Ya. Bisa ngikutin sampai di sini dulu? Ya. Bisa ngikutin ya? Apa yang dimaksud dengan perubahan entalpi? Apa yang dimaksud dengan perubahan energi dalam? Sekarang sudah tahu. Nah, sekarang apa hubungan antara delta H dengan delta U? Oke, delta H dengan delta U, entalpi dengan energi dalam. Nah, perhatikan ini hubungannya, Dek. Tadi saya sudah tuliskan di sini. Oke, saya bisa tuliskan. Ini. Nah, coba lihat, Dek. Sekarang, Dek. U itu apa, Dek? U sama dengan, maaf sekolah, H maksudnya ya. H sama dengan U plus PP. Benar nggak, Dek? Sesuai dengan persamaan tadi, kan? Halo? Iya, Pak. Nah, sekarang saya ubah sekarang. Delta H, karena semua dikasih delta, maka ini delta U plus delta PP. Oke? Ya, ini penurunan pelan-pelan. Nah, sekarang perbedaan antara delta H dan delta itu apa? Adalah yang ini, oke? Nah, sekarang kalau melibatkan padatan, bagaimana perubahan perkalian tekanan dengan volume? Kalau padatannya, kalau ditekan, berubah nggak volumenya, Dek? Kalau misalkan batu, misalkan, ditekan, volumenya berubah nggak? Halo? Enggak ya, Pak? Tidak. Oke. Ya. Coba lain lagi. Apa namanya? Air lah. Air. Kalau ditekan, volumenya berubah nggak? Air dalam cair berarti ya. Oke. Kalau cairan, dirubah tekanannya, volumenya berubah nggak? Tidak, Pak. Berubah sangat-sangat sedikit. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau gas? Kalau Berubah, Pak. tekanannya berubah, volumenya juga berubah, benar nggak? Benar nggak, Dek? Jadi perubahannya Pak. sangat besar untuk gas, ya. Sekali lagi, khusus untuk gas, perubahan volume kali tekanan itu cukup besar, khusus untuk gas. Jadi, nah, semua yang berkaitan dengan padatan dan cairan, ya, dan cairan, apa artinya? Delta H sama dengan delta U, oke? Jadi suatu proses yang melibatkan padatan atau cairan, berarti cairan perubahannya nggak begitu besar, sangat-sangat kecil, maka apa artinya? Bahwa delta H dan delta itu sama. Oke, Dek? Bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang bagaimana kalau gas? Kalau gas, nah ini lagi tidak stabil internetnya, maaf, bentar. Saya tunggu dulu. Perhatikan delta L itu sama dengan delta N kali RT, benar nggak, Dek? Khusus untuk gas. Halo? Jadi perubahan perkalian tekanan dengan volume untuk gas. Recording stopped.
Recording in progress. Bentuknya lagi pintar. Oke, masih kelihatan slide saya, Dek? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Suara saya masih kedengaran? Iya, Pak. Terdengar, Pak. Putus-putus ya? Ini saya nggak tahu internet ini. Internet tidak stabil. Saya udah gunain Telkom yang kaitannya dengan apa namanya? Yang apa namanya itu? UCTP apa sih namanya itu? Telkom pokoknya. Kemudian ini juga Telkomsel juga nggak jalan juga. Jalannya itu sering mati juga. Oke, sekarang bisa kedengaran kembali, Dek? Bisa, Pak. Saya. Jadi sekali lagi perbedaan antara perubahan entalpi dengan perubahan energi di dalam kalau melibatkan gas. Oke, kalau hanya melibatkan padatan dan cairan, maka praktis delta H sama dengan delta U. Oke, atau perubahan entalpi sama dengan perubahan energi dalam. Ya, oke, kira-kira itu yang pentingnya. Oke. Nah, sama dengan ini tadi ya. Kaitannya dengan sama persis kan ya. Nah, sekarang entalpi ya, biasa digunakan untuk aliran daripada panas atau kalor pada proses tekanan tetap. Perhatikan ini penting kan ya, tadi sudah disinggung. Oke. Jadi sekali lagi, kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan untuk tekanan tetap itu sama dengan perubahan entalpi. Sedangkan kalor yang dipertukarkan antara sistem dengan lingkungan pada proses volume tetap sama dengan perubahan energi dalam. Itu yang penting. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang saya bisa berkaitan dengan produk dan reaksi, bereaksi. Jadi delta H bisa saya tuliskan adalah yaitu entalpi keseluruhan produk dikurangi dengan entalpi keseluruhan bereaksi. Oke, sekali lagi ini prosesnya karena melibatkan proses tekanan tetap, jadi semuanya dianggap sebagai tekanan tetap, artinya sistem terbuka ya, sistem terbuka. Nah, contoh di sini perhatikan. H2O dalam keadaan padat menjadi H2O dalam keadaan cair. Kira-kira diperlukan energi atau dilepaskan energi deh? Dari padat menjadi cair. Halo? Kira-kira S menjadi air diperlukan energi atau dilepaskan energi deh? Diperlukan, Pak. Kalor. Halo? Diperlukan, Pak. Kedengaran suara saya? Ya, Pak. Oke, diperlukan. Makanya ini ada tanda, perhatikan ini, tanda diperlukan kalor. Oke, kalornya karena sistem terbuka, berarti prosesnya tekanan tetap. Itu sama dengan perubahan entalpi. Nah, perhatikan ini, deh. Karena dia diperlukan dari padat menjadi cair untuk S menjadi cair, maka nilainya di sini ada tanda positif. Perhatikan ini, positif ya. Oke, artinya diperlukan energi. Jadi kalor terabsorpsi, oke, yaitu oleh sistem dari lingkungan. Artinya ada energi yang masuk supaya berubah dari padat menjadi cair khusus untuk air. Oke. Perhatikan sebaliknya, Dek. Nah, ini adalah apa di sini? CO2 dengan H2O cair. Nah, perhatikan ini. CH4 kalau dibakar, nah ini kan reaksi pembakaran ya. Alahnya kan ke bawah ya. CH4 gas direaksikan dengan oksigen, terjadi pembakaran sempurna. Perhatikan ini, terjadi pembakaran sempurna. Nah, di sini nanti akan dihasilkan kalor. Oke, pada proses tekanan tetap itu perubahan entalpinya. Perhatikan ini,
negatif. Perhatikan, ada tanda negatif. Negatif artinya apa? Dilepaskan kalor. Artinya prosesnya eksotermik. Oke? Sedangkan yang sebelah kiri tadi, dari H2O padat menjadi H2O cair, berarti diperlukan energi. Jadi prosesnya apa? Apa, Dek, prosesnya? Endotermik. Endotermik. Oke, ya. Oke. Jadi ada proses endotermik dan ada proses eksotermik. Nah, karena kalornya di sini melibatkan proses reaksi pada tekanan konstan, maka saya bisa tuliskan ini adalah delta H, yaitu perubahan entalpi. Ya, oke. Jadi saya kira nggak masalah. Oke, nah perhatikan di sini. Karena H produk lebih, H produk, nah ini apa namanya, diperlukan energi, berarti nanti negatif ya, oke, benar ya. Jadi H produk lebih kecil dibandingkan H bereaksi, berarti delta H-nya negatif. Tapi ini kebalik dong ya, oke, ini ke kanan sebenarnya ya, oke, biar nggak salah. Perhatikan sini, H produk lebih kecil, sebenarnya bisa, oke, lebih kecil negatif ya, oke, benar ya. Jadi H produk lebih kecil daripada H reaksi, perhatikan di sini, sehingga delta H-nya negatif. Ah, salah ini, Dek, ini kan positif. Halo, bisa kelihatan? Tertukar ini ya. Halo, jangan sampai salah. Adik, bisa kelihatan? Bisa, Pak. Jangan sampai salah ya, ini yang di bawah itu tertukar ya. Oke. Tadi tertukar ya, jadi yang H produk lebih besar dibandingkan H bereaksi. Oke. Perhatikan ini, berarti nanti tandanya positif di sini. Sekali lagi, nah ini tertukar deh ya, jangan sampai salah. Oke. Ini seharusnya ke sini, oke. Sedangkan ini salah. Harus tertukar. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, jangan sampai salah ya, jangan ngikuti slide. Jadi saya sudah koreksi di sini ya. Oke, saya kira nggak masalah kaitannya dengan entalpi. Oke, jadi delta H positif adalah yang sebelah kiri, perhatikan, jangan sebelah kanan. Oke, berarti dia reaksinya endotermik kalau dia yang positif. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang perhatikan di sini. Nah, ini sudah dilihat lagi. Jadi, apakah delta H negatif atau positif? Ya, jelas di sini positif. Perhatikan, oke. Jelas nilainya positif. Artinya sistem mengabsorpsi energi atau sistem menyerap energi atau kalor, sehingga apa? Reaksinya endotermik. Kalau endotermik berarti delta H-nya positif. Perhatikan ini deh, ya. Tadi agak salah tadi ya. Oke. Jadi yang ini yang benar. Oke, bisa ngikutin deh ya sampai di sini. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, jadi besarnya 6,01 kilojoule itu adalah besarnya energi yang terabsorpsi untuk 1 mol es, oke, menjadi 1 mol cairan pada keadaan 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Kan kalau titik leleh daripada air kan 0 derajat Celcius ya, oke. Jadi apa artinya energi ini? Adalah yaitu banyaknya energi yang diserap pada saat mengubah 1 mol es menjadi 1 mol air, kira-kira seperti itu ya. Oke, makanya prosesnya ini endotermik atau delta H-nya positif. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini contohnya reaksinya, sekali lagi ini namanya reaksinya, sedangkan ini kaitannya dengan diagram energinya. Perhatikan deh, ada diagram energi dan ada reaksinya. Oke, perhatikan delta H ini positif berarti
reaksinya atau prosesnya adalah endotermik. Artinya sistem menyerap energi, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, perhatikan ini positif. Nah, sebaliknya, nah ini ditekankan lagi kan ya. Oke, sebaliknya, apakah ini tandanya negatif atau positif? Ya, jelas di sini kaitannya dengan negatif. Ya, kalau negatif apa artinya? Dilepaskan energi dari sistem. Artinya prosesnya eksotermik. Oke, perhatikan. Jadi sistem memberi panas ke lingkungan atau apa namanya, sistem melepaskan kalor pada proses tekanan tetap berupa perubahan entalpi. Oke, sehingga tandanya di sini negatif, yaitu eksotermik. Jangan sampai salah deh ya. Jadi delta H negatif. Oke, apa artinya ini? Nah, perhatikan di sini. Ini artinya adalah itu banyaknya sebesar 89,04 kilojoule, oke, energi yang dilepas, oke, untuk, nah perhatikan, untuk untuk pembakaran, ini pembakaran ya, reaksi pembakaran benar, untuk pembakaran 1 mol metan, oke, pada keadaan standar. Nah, standarnya ini 25 derajat Celcius 1 atmosfer. Jadi, arti daripada energi ini adalah yaitu besarnya energi. Kalau besarnya energi bisa positif atau negatif. Nah, karena saya bisa tuliskan besarnya energi yang dilepas, dirilis untuk 1 mol pembakaran metan, oke, pada keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Oke, bisa ngikutin deh? Apa arti daripada nilai tersebut? Jadi negatif artinya dilepaskan, dirilis, sedangkan positif artinya diabsorpsi, artinya diperlukan energi. Oke? Bisa mengerti maksudnya deh? Ini konsep ini. Ya. Kalau konsepnya salah, ya saya nggak tahu nanti ya kalau konsepnya salah. Oke, saya lanjut kalau gitu. Kalau ini sudah, nah perhatikan ini adalah reaksinya deh, yaitu reaksi pembakaran 1 mol gas metan, oke, pada keadaan standar. Besarnya energi yang dilepas artinya negatif itu sebesar 89,04 kilojoule. Oke, ini kaitannya dengan reaksinya, sedangkan yang di atas berkaitan dengan diagram energinya. Oke, jadi ada diagram energi, ada persamaan reaksi. Oke. Namanya reaksi pembakaran. Perhatikan, oke, udah tahu reaksi pembakaran adalah reaksi suatu molekul atau suatu zat dengan oksigen. Itu reaksi pembakaran. Oke, kita lanjut. Kalau ini sudah, oke. Oh, ini baru 50 menit ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini artinya tanda negatif, artinya energinya dilepas, oke, dirilis untuk 1 mol pembakaran gas metan pada keadaan standar. Apa itu standar? Yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Jadi ya, bisa ngikutin sampai di sini, Maaf, agak putus-putus. Tidak ada. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak.
Recording stopped. Recording in progress. Oke, bisa kedengeran suara saya lagi, Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya? Bisa ya? Oke, kembali lagi ke slide berikutnya. Oke, mudah-mudahan nggak mati lagi. Beberapa kali mati ya. Oke. Sekarang sudah kelihatan slide saya, Dek? Sudah, Pak. Kayaknya tidak stabil lagi ya. Oke, saya menggunakan Telkomsel sekarang, mudah-mudahan lancar lagi. Ini karena di sini hujan sekarang nih. Hujan, jadi mungkin ya itu mungkin faktor utama. Oke, kita lanjut dengan persamaan termokimia. Tentu berkaitan dengan stoikiometri. Ya. Oke. Jadi persamaan termokimia yang kaitannya dengan stoikiometri. Nah, koefisien di sini sangat penting sekali nanti ya. Oke. Jadi koefisien stoikiometri selalu berkaitan dengan jumlah mol zat, apakah sebagai reaksi maupun sebagai produk yang dihasilkan. Jadi pentingnya persamaan reaksi harus diselesaikan dengan baik. Oke, karena banyaknya zat berkaitan dengan koefisien reaksinya. Oke, contoh misalkan, perhatikan di sini, H2O padat menjadi H2O cair, oke, maka diperlukan energi sebesar 6,01 kilojoule. Perhatikan, kalau saya ubah dibalik, nah dibalik apa yang terjadi, Dek? Nah, kalau dibalik dari cair menjadi padat, pasti dilepaskan energi sebanyak nilai yang sama. Oke, pada saat reaksi kebalikannya. Tolong perhatikan ini penting, Dek. Oke, kalau tadi dari padat menjadi cair diperlukan energi jadi positif di sini 6,01 kilojoule. Nah, sebaliknya dari cair menjadi padat itu adalah tandanya negatif. Artinya apa? Energinya dilepas. Kalau tadi yang di atas adalah endotermik dengan nilai yang sama, untuk reaksi yang di bawah yaitu eksotermik. Nilainya sama, hanya beda tanda. Perhatikan, hanya beda tanda kalau reaksinya kebalikannya. Oke, bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Nah, oke. Pelan-pelan, sebaliknya, nah ini kebalikannya kan ya, oke. Jadi makanya di dalam reaksi kimia, fasa daripada zatnya itu harus jelas. Kan kalau padat dengan cair pasti berbeda. Cair dengan gas atau uap pasti juga berbeda. Ya, nanti delta H-nya juga akan berbeda. Makanya tanda fasa harus dituliskan dengan jelas. Oke, nah perhatikan ini. Kalau tadi adalah 1 mol cair berubah menjadi mol padat, nilainya adalah 6,01 kilojoule, maka kalau saya kalikan dengan faktor N, artinya koefisien reaksinya dikalikan, maka delta H-nya juga harus dikalikan. Perhatikan ini, Dek. Kalau 1 mol sebesar minus atau 6,01 kilojoule, maka kalau 2 mol berapa? Ya 2 kalinya. Oke, Dek? Bisa ngikutin?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah delta H termasuk besaran apa deh kalau dilihat dari kaitannya dengan koefisien reaksi? Delta H termasuk besaran apa? Masih ingat di depan? Halo? Masih ingat nggak di depan? Tolong. Apa? Termasuk besaran apa, Dek? Intensif atau ekstensif? Yuk, Dek. Kalau delta H termasuk besaran intensif atau ekstensif, Dek? Ekstensif. Ekstensif, perhatikan ya, oke, karena bergantung daripada jumlah, oke, bergantung daripada jumlah, perhatikan. Kalau 2 mol ya pasti dikalikan 2, oke. Kalau 1 mol ya setengahnya dari 2 tadi, oke. Saya kira nggak masalah. Nah, kemudian ini tadi sudah disebutkan bahwa keadaan fisik produk maupun bereaksi harus jelas di dalam persamaan reaksi, karena bisa saja berbeda. Perhatikan, ini kan air, itu es menjadi air. Udah pasti ini kan ya, padat menjadi cair. Pasti akan berbeda nanti kalau saya ubah misalkan cair menjadi gas, padahal sama-sama H2O. Oke, padahal sama-sama H2O. Makanya di sini wujudnya harus jelas. Wujudnya awalnya apa? Wujud akhirnya apa? Karena nilainya nanti akan berbeda. Oke, saya penting ini. Oke, makanya harus jelas, yaitu fasa daripada masing-masing reaksi maupun produk yang dihasilkan. Oke, nah ini contoh sekarang. Contoh. Berapa panas yang terlibat pada pembakaran 266 gram fosfor putih di udara. Oke. Berapa panas yang terlibat bila 266 gram fosfor putih dengan rumus molekul P4 dibakar di udara? Coba, Dek, kerjakan, Dek. Biasanya diketahui, ya. Oke, langsung saja ya, biar ini. Perhatikan, pada saat pembakaran 1 fosfor putih, 1 mol fosfor putih, perhatikan deh, oke, yaitu dihasilkan energi. Nah, dihasilkan arti keluar energi sebesar 3013 kilojoule. Nah, sekarang 266 gram fosfor putih itu berapa mol? Kalau molnya tahu, saya bisa mencari delta H-nya. Oke. Berapa deh delta H-nya, Dek? Berapa delta H-nya untuk 266 gram fosfor putih dibakar? Tentunya dibakar sempurna. Berapa, Dek? Siapa yang tahu? Ini kaitannya dengan reaksi kimia. Persamaan reaksi, stokiometri. Ayo, berapa, Dek? Coba Austin Gabriel, ada nggak? Ada Austin Gabriel? Saya coba jawab, Pak. Oke, berapa? Sekitar 6.400, Pak.
6.463. 6.400. 6.463,37. Oh, 63. Oke. 63,37. Iya, Pak. Satuannya apa, Dek? Satuannya apa? Kilojoule. Kilojoule. Oke, 6.463 ya. Ya, Pak. 463,37 kilojoule. Oke, coba kita cek. Ini kan reaksi kimia biasa. Oke, kalau 1 mol diketahui sebesar ini pembakaran fosfor putih. Nah, sekarang berapa mol yang kita tahu? Oke, 266 gram fosfor putih, molnya kita tahu, yaitu tinggal dibagi dengan berat molekulnya. Oke. Nah, kalau tahu berapa molnya, maka tinggal mengalikan dengan 3013. Oke. Nah, tandanya, perhatikan ini, sudah dihapus-hapus. Jadi satuannya kilojoule. Nah, perhatikan di sini. Tandanya positif atau negatif, D? Ini sudah Negatif, bisa Pak. mendekati ya. Negatif. Negatif. Jadi delta H-nya, perhatikan ini, delta H pembakaran untuk 266 gram fosfor putih, itu tandanya nanti negatif, perhatikan. Oke. Kalau ini kan hanya menghitung saja bahwa positif atau negatif, tinggal nanti kelihatan. Biasanya sih kalau pembakaran umumnya adalah tandanya negatif. Oke, saya kira nggak masalah. Kita lanjut. Ya, mohon yang lainnya juga tolong diperhatikan. Ini kaitan stokiometri dengan energi. Oke, nah sekarang perbandingan antara delta H dan delta U. Oke, kalau reaksi ini diketahui delta H-nya sebesar ini. Oke, minus 367,5 kilojoule per mol. Per mol. Nah, kalau kita perhatikan per mol apa ini? Oke, itu per mol daripada gas yang dihasilkan dalam kaitan dengan H2. Nah, sekarang berapa delta E-nya? Berapa delta E-nya? Coba hitung, Dek. Jadi, delta H-nya tahu untuk reaksi. Perhatikan. Seharusnya kira-kira kalau lihat per mol ini berarti berkaitan dengan 1 mol gas yang dihasilkan, kan ya? Kalau lihat dari reaksinya. Nah, berapa delta E-nya? Ya, kita coba lihat. Delta E sesuai dengan persamaan reaksi, yaitu delta H dikurang P kali delta P. Coba lihat persamaan ya. Coba lihat persamaannya bahwa apa? H sama dengan UPP, kan kira-kira seperti ya. Jadi delta H sama dengan delta U plus delta PP. Oke, ini delta PP ya. Oke. Atau saya bisa tuliskan delta H sama dengan delta U plus delta nRT. Oke. Nah, ini bisa saja apakah suhunya berbeda atau jumlah molnya yang berbeda berkaitan dengan gas. Perhatikan, yang berkaitan dengan gas. Oke. Nah, delta H-nya kita sudah tahu, minus 367,5. Maka delta U-nya berapa? Bisa dihitung, Dek? Suhunya pasti sama, ya. Jadi yang berbeda apa, Dek? Delta N. Itu delta N sebelum dan setelah reaksi. Oke, kalau kaitannya dengan perubahan volume dan tekanan, kira-kira delta N-nya berapa, Dek?
Delta N-nya berapa? Halo? Delta N sama dengan perbedaan koefisien reaksi antara produk dengan gas yang berkaitan dengan gas saja. Kalau cairan dan padatan diabaikan. Oke. Saya ulang sekali lagi. Delta N kaitannya dengan persamaan reaksi adalah perbedaan koefisien reaksi antara produk dengan pereaksi yang hanya berupa gas saja yang dihitung. Sedangkan yang berupa padatan atau cairan praktis diabaikan. Oke. Kira-kira berapa delta E-nya, D, dalam hal ini, atau delta U-nya? 1. Berapa, Dek? Delta E-nya berapa? Yuk. Oke, sekarang delta N-nya saja berapa, Dek? Delta N-nya berapa? Kan saya bisa hitung delta H sama dengan delta U plus yaitu RT kali delta N. Oke? Karena yang berubah kan delta N-nya saja ya. RT-nya tetapan, R tetapan, T juga tetapan. Oke, delta N-nya berapa, Dek? Ayo. Volunteer. 1. Satunya dari mana? H2. Oke, H2. Perhatikan ini kan 1. Yang lainnya kan tidak ada gas. Jadi 1 dikurangi 0. Berarti sama dengan 1. Oke, tolong perhatikan, Dek, ya. Jadi perbedaannya bisa dihitung sekarang. Jadi delta U-nya bisa dihitung. Oke. Jadi karena perbedaannya adalah delta N. Nah, perhatikan di sini. Oke. Jadi delta N-nya kita bisa hitung sama dengan 1. Pada keadaan standar, perhatikan dalam keadaan standar, saya bisa hitung. Oke. Jadi perhatikan di sini. R T kali delta N, berapa nilainya kita bisa tahu ya, yaitu delta N-nya adalah 8,314 dikali suhunya berapa, Dek? 298,15 dikali 1 ya. Oke, sehingga perbedaannya bisa dihitung. Jadi delta U sama dengan, delta U sama dengan, perhatikan ini, ya. Perhatikan. Bisa ngitung ya. Jadi delta E-nya lebih besar dibandingkan dengan delta H. Kalau dilihat dari nilainya saja. Jadi kalau nilainya delta U lebih besar sebesar 2,5 kilojoule per mol. Oke. Oke, bisa ngikutin, Dek, ya? Bisa ngikutin, Dek? Halo? Bisa ngikutin ya sampai di sini? Bisa, Pak. Saya, oke. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ya. Oke, jadi perbandingan antara delta H delta U sudah. Oke, sekarang saya lanjut sekarang. Nah, kaitannya menghitung kalor berdasarkan kapasitas panas. Oke, kapasitas panas. Nah, perhatikan ini. Apa itu kapasitas atau kalor? Kapasitas kalor. Oke. Nah, kapasitas kalor itu adalah besarnya energi yang diperlukan
atau kalor yang diperlukan, diperhatikan, besarnya kalor yang diperlukan per, perhatikan, satuan suhu atau untuk meningkatkan suhu sistem sebesar 1 derajat. Saya ulang sekali lagi, yang dimaksud dengan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sistem sebesar 1 derajat. Itu secara umum kapasitas kalor. Oke. Nah, berdasarkan prosesnya ada tekanan tetap, maka saya bisa tuliskan CP itu sama dengan yaitu delta H dibagi T, delta T. Perhatikan deh, volume tetap. Bisa ngikutin deh. Berdasarkan prosesnya, ada proses tekanan tetap disimbolkan CP. CP adalah banyaknya kalor yang diperlukan dalam kaitan dengan proses tekanan tetap untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Itulah dikenal sebagai kapasitas kalor tekanan tetap. Oke, kalau volume tetap, maka saya bisa tuliskan CP. Itu nanti akan sama dengan perubahan delta U terhadap suhu pada volume tetap. Bisa ngikutin deh? Sekali lagi, berdasarkan proses, ada 2 jenis kapasitas kalor, yaitu kapasitas kalor pada proses volume tetap, yaitu delta U per delta T pada volume tetap, dan yaitu CP, yaitu perubahan delta H terhadap delta T, oke, pada tekanan tetap. Bisa ngikutin deh persamaannya ini? Halo? Halo? Adik-adik? Masih dengar suara saya? Halo? Masih kedengaran suara saya, Dek? Masih ya? Oke, bisa membedakan antara kapasitas kalor tekanan tetap dengan kapasitas kalor volume tetap? Jadi pada proses tekanan tetap dikenal sebagai CP, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sistem sebesar 1 derajat pada proses tekanan tetap. Kalau kapasitas kalor volume tetap CV itu sama dengan kalor yang diperlukan, banyaknya kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sistem sebesar 1 derajat pada proses volume tetap. Oke, bisa itu dulu? Oke, nah sekarang berdasarkan satuan sekarang. Tadi kaitannya berdasarkan proses. Sekarang berdasarkan satuan. Oke. Ada 3 jenis kapasitas kalor. Yaitu kapasitas kalor dengan satuan yaitu Joule per Kelvin. Tidak ada gram, tidak ada molar, artinya sudah mencakup keseluruhan konsentrasi zat yang ada di dalamnya. Oke, jadi satuan Joule per Kelvin. Ini bisa saja proses tekanan tetap, bisa juga proses volume tetap. Kemudian ada kenal sebagai kalor jenis. Pernah dengar kalor jenis deh? Halo? Kalor jenis adalah
banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sistem sebesar 1 derajat dengan jumlah zat 1 gram. Maka satuannya nanti ada joule per Kelvin per gram. Atau bisa saja joule per derajat Celcius per gram. Sama saja ya, Dek ya. Dek, bisa ngikutin? Kalor jenis. Nah, kalor jenis itu sama dengan kalor spesifik, sama saja. Oke, kalor spesifik atau kalor jenis itu sama saja, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu sistem sebesar 1 derajat dengan jumlah zat 1 gram. Oke, maka ada satuan di sini. Bisa kelihatan deh bedanya satu dengan yang lain? Halo? Bisa, Pak. Saya, oke. Di samping itu kalor jenis ada juga kalor molar. Perhatikan. Oke, kalor molar satuannya bisa joule per Kelvin per mol. Atau bisa saja joule per derajat Celcius per mol, sama saja. Oke. Nah, artinya apa? Itu per mol zat. Kalau kapasitas kalor berdasarkan besarnya zat, yaitu 1 molar. Oke, maka satuannya joule per Kelvin per mol. Mudah-mudahan bisa deh ya, ini penting sekali. Walaupun di sini tidak ada, di sini kan hanya diberikan kalor spesifik saja atau kalor jenis. Oke. Berdasarkan proses, ada 2 proses tekanan tetap, CP, dan proses volume tetap, itu CV. Oke, berkaitan dengan proses isobar dan proses isokor. Oke, bisa sampai di sini dulu deh. Kalau adik nggak memperhatikan, ya susah nanti ya. Bisa saya lanjut deh? Atau ada yang ditanyakan? Halo? Apa bisa saya lanjut? Atau ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Silakan deh. Jadi saya masih bingung sama perbedaan kalor jenis dan kapasitas kalor, Pak. Oke. Kalau kapasitas kalor saja, tidak ada satuannya per gram, per mol, itu tidak ada. Jadi sudah mencakup termasuk kalorimeternya, termasuk zatnya juga sudah termasuk di dalamnya. Termasuk juga wadah-wadahnya dan sebagainya. Oke, makanya tidak ada per gram misalnya, tidak ada per mol. Oke, tapi kalor jenis yaitu hanya melibatkan jumlah zatnya dalam 1 gram. Itu kalor jenis. Makanya yang dimaksud dengan kalor jenis atau kalor spesifik adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 derajat dan jumlah zatnya 1 gram. Itu kalor jenis atau kalor spesifik. Kalau kapasitas kalor molar, ya jumlah zatnya adalah 1 mol. Oke, Dek? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Kalau hanya kapasitas kalor saja, tidak ada per gram, tidak ada per mol, sudah mencakup keseluruhan. Oke? Jadi tidak perlu dikalikan massa lagi, tidak perlu dikalikan jumlah mol lagi kalau kapasitas kalor saja. Makanya ini penting kaitannya dengan di perhitungan nanti. Oke, Dek? Bisa ngikutin? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau berdasarkan proses, nanti kan apakah proses tekanan tetap, isobar, atau proses volume tetap. Nanti ada CP,
ada CV. Oke, perhatikan ini rumusnya ya. CP, CV itu kapasitas kalor tekanan tetap atau kapasitas kalor volume tetap. Oke. Nah, kalau itu sudah mengerti, nah baru saya bisa lanjut. Nah, perhatikan sekarang. Nah, ini ada kapasitas kalor berdasarkan quantity. Nah, perhatikan di sini. Jadi kapasitas kalor saja adalah yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sistem sebesar 1 derajat dan jumlahnya sudah diberikan, artinya sudah mencakup keseluruhan sehingga satuannya adalah joule per Kelvin saja atau joule per derajat Celcius saja. Oke, itu penting karena ini kapasitas kalor saja, tidak ada per gramnya, tidak ada per molnya. Oke, beda dengan kapasitas kalor molar, beda dengan kalor jenis atau kapasitas kalor spesifik. Oke, nanti akan jelas di perhitungan. Oke, kalau menggunakan S di sini, yaitu kaitannya dengan kalor jenis, perhatikan, kalau kaitannya dengan kalor jenis, maka perhitungan di sini harus dikalikan massa. Kalau menggunakan kalor jenis, atau kapasitas kalor spesifik. Oke, jadi kalau ini sudah dikuasai, saya hapus ini sekarang berkaitan dengan satuan-satuan. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke, nah sekarang perhatikan banyaknya kalor yang diperlukan dengan menggunakan kalor jenis. Perhatikan ini deh, yaitu massa per gram, berarti kalor jenisnya kali perubahan suhu sehingga satuannya nanti pasti satuannya joule. Perhatikan, karena massanya adalah gram, S-nya adalah joule per Kelvin per gram atau joule per Kelvin atau joule per derajat Celcius per gram, maka delta T-nya nanti adalah perbedaan suhu. Nah, pertanyaannya sekarang delta T, perbedaan suhu. Kalau perbedaan suhu Kelvin dengan Celcius sama nggak, Dek? Perhatikan, ini penting. Kalau delta T, perbedaan suhu sebelum dan setelah reaksi, dalam Kelvin atau dalam Celcius sama nggak besarnya, Dek? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Nah, itu penting ya. Jangan sampai nanti perbedaannya sudah tahu, misalkan Celcius nanti dirubah menjadi Kelvin, itu salah berarti ya. Oke. Kan yang namanya beda kan, coba misalkan saya punya suhu awalnya, suhu awal misalkan 100, suhu awal derajat Celcius. Suhu akhir anggap misalkan 200 Celcius. Delta T-nya berapa, Dek? 100 derajat Celcius, benar nggak? Halo? Bisa ngikutin? Dek? Oke, kalau suhu 100, kalau saya jadikan Kelvin, itu sama dengan 373 Kelvin, benar? Sedangkan yang 200 yaitu sama dengan berapa? 200 ya 4 ya. Yaitu yang 200 sama 473 Kelvin. Oke, perbedaannya berapa, Dek? Perbedaan suhu dalam Kelvin. Berapa, Dek? 100, benar nggak? Halo? Bisa ngikutin? Dek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi perhatikan ini delta T, baik menggunakan Celcius maupun Kelvin, sama saja. Jadi tidak perlu dirubah. Oke, kan hanya perbedaan. Oke, nah kalau itu sudah, saya baru bisa lanjut lagi. Oke, saya bisa lanjut. Nah, perhatikan ini, C besar. C besar itu menyatakan kapasitas
kalor saja. Perhatikan ini, Dek. Ini kan satuannya di Joule per Kelvin. Kalikan Kelvin, benar nggak? Kan satuannya nanti Joule, benar nggak, Dek? Iya, Pak. Nah, ini bedanya antara kapasitas kalor saja dengan kapasitas kalor jenis atau kapasitas kalor molar. Kalau kapasitas kalor jenis dikalikan massa, kalau kapasitas kalor molar dikalikan jumlah mol. Perhatikan itu penting ya. Oke, tadi yang menanya, oke, apa bedanya antara kapasitas kalor saja dengan kapasitas kalor jenis atau spesifik atau kapasitas kalor molar. Kalau kalor jenis harus dikalikan massa karena per gram tadi. Kalau kapasitas kalor molar harus dikalikan molnya. Oke, sesuai dengan berapa mol dalam sistem. Oke, perhatikan ya, jangan sampai salah. Oke, nah delta T, nah perhatikan ini delta T bisa dalam Kelvin, bisa dalam Celsius, sama saja namanya delta. Oke, nah sekarang saya beri contoh, punya contoh soal sekarang. Coba perhatikan deh, berapa panas, oke, yang harus dilepas bila 869 gram besi dalam apa namanya batangan gitu ya, batangan besi didinginkan dari 94 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius. Coba hitung deh. Bila diketahui berapa kalor jenisnya? Oke, kalor jenisnya besi adalah sebagai berikut. Oke, berapa panas yang harus dilepas bila 869 gram batangan besi mendingin atau didinginkan dari 94 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Coba hitung deh, biar cepat. Negatif 34.000 Joule. Berapa deh? Q sama dengan MC delta T atau MS delta T? kurang jelas sih, pelan-pelan deh suaranya deh. MC delta T atau MS delta T? Oke, Q sama dengan M S delta T. Oke, masanya berapa? 869 gram. Oke, S-nya yaitu 0,44 Joule per gram per derajat Celcius. Oke, dikali dengan perbedaannya. Perbedaannya berapa? Perhatikan. 89, Pak. Yaitu 5 dikurangi dengan 94 ya. Oke. Nah, tandanya nanti bagaimana tandanya deh? Negatif. Tandanya bagaimana? Ini kan negatif ya, benar nggak? 5 dikurangi 94 kan negatif ya? Ya, benar. Halo? Bisa ngikutin deh. Nah, sekarang baru tinggal ngitung saja. Oke, Q, oke, tanda negatif, perhatikan ini penting. Ya, awal, akhir. Oke, jadi akhir dikurangi awal. Kemudian, nah, Q sama dengan MKS kali delta T. Masanya adalah 869 gram. Kalor jenisnya atau kalor spesifiknya 0,44 Joule per gram per derajat Celcius, kemudian baru dikalikan dengan minus 89. Nah, ini kan bisa dihapus, perhatikan, bisa dihapus, pasti satuannya dalam Joule. Oke,
Nah, perhatikan di sini ada tanda negatif nanti ya, tanda negatif. Tanda negatif artinya apa, Dek? Halo? Dilepaskan kalori. Dilepaskan. Oke. Besarnya kalor tahu, tanda negatif berarti dilepas. Perhatikan ya. Oke, saya kira ini coret-coretnya sudah benar. Nah, ini jadi sebesar ini 34.000 Joule. Nah, tanda negatif di sini berarti dilepas tandanya. Besarnya sih 34. Kalau ditanyakan berapa panas yang dilepas? Nah, kalau yang sudah tahu dilepas berarti 34.000 Joule saja, nggak ada negatifnya ya. Oke. Jadi kalau besarnya saja 34.000 Joule. Tapi kok benar ya? Ini kan ribu ya. Oke. Kemudian kalau dilepas atau diabsorpsi ya karena tandanya negatif berarti dilepas. Oke. Kira-kira bisa itu. Tapi maksudnya oke. Kalau itu sudah, oke, saya lanjut dengan kalorimeter bom. Nah, kalorimeter bom ini biasanya dikenal sebagai proses volume tetap atau proses isokor. Perhatikan deh, ini penting. Jadi sekali lagi, kalorimeter bom. Nah, ini dikenal sebagai bom. Oke, biasanya bukan biasanya lagi, prosesnya adalah proses volume tetap. Nah, perhatikan deh. Nah, ini kan tidak berubah volumenya ya, tetap ini reaktornya. Kemudian ini zat yang mau dibakar, kira-kira seperti itu sampelnya. Kemudian dari hasil pembakaran ini keluar energi, oke, panas. Nah, panasnya nanti digunakan untuk memanaskan air. Oke, dari pemanasan air ini kita tahu perbedaan suhunya berapa dari awal sampai akhir. Kemudian dari kalor jenis kalorimeter, kemudian kalor jenis dari kapasitas kalorimeter, dan kalor jenis daripada zat yang dibakar, maka saya bisa mencari kalor yang dilepas pada saat terjadi pembakaran. Kira-kira seperti itu. Nah, ini perhatikan deh, ini terisolasi. Karena terisolasi, apa artinya dia terisolasi? Tidak ada kalor keluar dari sistem ke lingkungan. Perhatikan. Sekali lagi, karena sistemnya terisolasi, maka tidak ada kalor keluar dari sistem menuju lingkungan. Berarti apa di sini? Oke. Karena tidak terjadi perubahan keluar dan ini terisolasi, ya nanti akan diperoleh tidak ada Q-nya nanti karena tidak ada kalor yang keluar, oke, ke sistem atau ke lingkungan. Yang kita peroleh di sini adalah yaitu delta U nanti ya, oke. Delta U yang kita peroleh nanti. Oke, bagaimana perhitungannya untuk kalorimeter bom? Perhatikan. Nah, perhatikan deh, ini penting. Q sistem sama dengan Q yang diterima oleh air plus sama dengan kalorimeter bom di sini plus kaitannya dengan reaksinya. Oke, saya ulang sekali lagi. Q sistem, oke, itu nanti akan sama dengan jumlah energi yang diterima oleh air di sini karena suhunya naik ya. Kemudian Q bom kaitannya dengan suhu yang diterima oleh kalorimeter bom dan plus Q reaksi. Nah, perhatikan karena di sini sistemnya adalah adiabat, jadi tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Apa yang terjadi di sini? Q sistemnya nanti akan sama dengan 0. Oke, sekali lagi, karena prosesnya bersifat adiabat, jadi tidak ada panas yang keluar masuk antara sistem dengan lingkungan, maka Q sistemnya sama dengan 0. Perhatikan, karena tidak ada keluar energi, ya, kalor. Nah, kalau itu sama dengan 0, maka saya bisa hitung
Q reaksi, nah Q reaksi sama dengan yaitu negatif. Ini kan perhitungannya ya. Ini kan sesuai dengan hukum kekekalan energi. Jadi Q reaksi sama dengan negatif kurung kalori yang diterima oleh air plus kalori yang diterima oleh kalorimeter bom. Bisa ngikutin deh untuk proses volume tetap. Oke, nah perhitungannya Q air, bagaimana Q air? Nah, perhatikan di sini. Jadi massa air yang digunakan itu berapa? Kemudian kalor jenisnya air itu berapa, kemudian perubahan suhunya berapa. Kita bisa menghitung Q, kalor yang diterima oleh air. Sedangkan Q bom, nah, Q yang diterima oleh kalorimeter bom sama dengan berapa? Nah, perhatikan ini deh, yaitu kapasitas kalornya dikali dengan perubahan suhu. Oke? Nah, dari sini saya bisa mencari Q reaksi, perhatikan Q reaksi, oke? Jadi Q reaksi karena prosesnya volume tetap, maka sama dengan apa deh Q reaksi? Prosesnya volume tetap sama dengan apa Q reaksi? Ayo deh. Ayo, siapa bisa jawab? Ayo, cepat dong. Delta U. Delta U atau energi dalam. Ya, jadi sekali lagi, karena reaksinya pada volume tetap, maka Q reaksi ini sama dengan perubahan energi dalam atau delta U. Perhatikan. Oke. Nah, perhatikan di sini. Q reaksi tidak sama dengan delta H. Perhatikan. Kenapa tidak sama dengan delta H? Karena apa, Dek? Jawab. Ini kan logika, konsep. Kenapa Q reaksi tidak sama dengan delta H? Ayo. Ya jelas-jelas di sini kan karena prosesnya volume tetap. Kalau prosesnya volume tetap, maka Q sama dengan QP. Perhatikan deh, oke? Yaitu sama dengan delta U, oke? Bisa ngikutin deh? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jangan sampai salah nanti ya. Oke. Nah, ini sekali lagi kalorimeter bom biasanya digunakan untuk proses volume tetap. Kalau ada kalorimeter bom berarti volume tetap ya. Oke. Nah, sekarang sistem terbuka. Yaitu kalau sistem terbuka pasti berkaitan dengan tekanan tetap. Nah, perhatikan sama persis juga. Perhatikan Q sistem sama dengan Q air yang diterima oleh air, kalori yang diterima oleh air, Q kaitannya dengan yang diterima oleh kalorimeter sendiri, oke. Sedangkan Q reaksi, nah ini Q reaksi artinya kaitannya dengan reaksi. Nah, karena kita anggap juga antara sistem dengan lingkungan bersifat adiabat, jadi tidak ada pertukaran kalor, maka Q sistem sama dengan 0. Oke. Q sistem sama dengan 0. Karena Q sistem sama dengan 0, maka saya bisa mencari Q reaksi. Nah, Q reaksi itu sama dengan apa? Q yang diterima oleh air, kalori yang diterima oleh air, dan Q yang diterima oleh kalorimeter. Perhatikan, karena prosesnya tekanan tetap, maka Q reaksi sama dengan apa deh? Oke, Q air persis sama, itu massa kali kalori jenisnya dikali perubahan suhu, sedangkan Q daripada kalorimeternya adalah kapasitas kalorimeter dikali dengan delta H. Nah, sekarang kita bisa menghitung Q reaksi. Nah, karena Q reaksi pada tekanan tetap itu sama dengan apa deh? Q reaksi pada tekanan tetap sama dengan apa? Ayo. Perubahan entalpi. Oke, perubahan entalpi ya.
Oke, ini penting konsep-konsepnya kaitannya dengan pengukuran, yaitu kalor, ya, apakah pembakaran, pokoknya kalor reaksi berdasarkan proses volume tetap dan proses tekanan tetap, yaitu delta U dan delta H. Oke, nah nanti kita akan lanjut berkaitan dengan reaksi-reaksi, oke, karena waktu. Oke, saya kira cukup sekian. Silahkan kalau ada pertanyaan, Dek, atau yang perlu didiskusikan, masih waktu kira-kira 4-5 menit. Kalau ada yang ditanyakan atau yang perlu didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, saya akan cukupkan sampai di sini. Oke, saya sudah coba video rekaman. Nanti saya akan bisa simpan di cloud, gitu ya, cloud pokoknya Google Drive. Kira-kira itu. Nanti saya akan berikan akses untuk kalau mau melihat atau mendownload daripada video kuliah. Ya paling tidak yang hari inilah ya. Oke, saya kira cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita ketemu besok pagi. Mohon sekali lagi kalau ada pertanyaan atau perlu diskusikan, silahkan besok pagi berkaitan dengan paling tidak persiapan kuis untuk minggu depan. Oke. Saya kira cukup sekian ya. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Oke, jaga kesehatan seperti biasa agar tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selamat sore semuanya. Sore, makasih Baik, terima kasih Pak.